Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai talenta muda PSM Makassar. Pelan tapi pasti, Victor Detan mencuri perhatian pelatih STY. Victor Detan menjadi salah satu nama yang menyita perhatian dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Sebagai debutan di tim senior, Victor Detan diharapkan mampu memberikan energi baru di lini depan, dengan kualitasnya yang sudah teruji di Liga 1, bersama PSM Makassar. Victor Detan merupakan produk asli Akademi PSM Makassar, yang mulai menunjukkan potensinya sejak usia muda. Pemain kelahiran Nusa Tenggara Timur ini, berhasil menembus tim utama PSM di musim 2022-2023. Berawal dari hobi bermain futsal, Victor Detan yang memiliki darah ayah Indonesia dan ibu Kanada, mulai merambah dunia sepak bola pada 2017, atau di usia 13 tahun. Nama Victor Detan mulai dikenal ketika ia dipanggil Bima Sakti untuk menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia U16 pada penghujung 2020. Di saat bersamaan, permainan Victor Detan mulai meningkat setelah ditempa di Elite Pro Academy EPA U18. Ayah saya asli Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur, sedangkan ibu saya berasal dari Kanada. Saya lahir di Kupang, dan tinggal di Malang, ucap Victor dikutip dari laman resmi PSSI. Skema bola mati menjadi andalan PSM Makassar, untuk mencetak gol di Liga 1 2024-2025. Beberapa klub, sudah menjadi korban skema bola mati PSM Makassar. Skema bola mati dimanfaatkan PSM Makassar saat kesulitan membobol gawang lawan melalui open play. Dari 15 gol yang dicetak Juku Eja, hingga pekan ke-12 musim ini, 6 gol tercipta lewat set piece. Skema bola mati, baik dari tendangan sudut, tendangan bebas, maupun lemparan ke dalam. Keberhasilan Yuran Fernandes CS, mencetak gol dari skema bola mati bukan kebetulan. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, merancang dengan baik hal ini, dan terus diasah dalam latihan. PSM Makassar memiliki berbagai opsi, seperti mengarahkan bola ke tiang jauh, tiang dekat, atau membiarkan terjadi kemelut, untuk dimanfaatkan menjadi gol. Terbaru, Borneo FC merasakan skema bola mati mematikan dari PSM Makassar, di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Hal serupa bisa terjadi lagi ketika PSM Makassar bertemu Bali United pada pekan ke-13 Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024 pukul 20 WITA. Oleh karena itu, Bali United harus ekstra waspada, bahkan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi skema set piece mematikan dari Laskar Pinisi. Skema bola mati ini membantu PSM Makassar berada di peringkat 5 besar klasemen, dengan 21 poin. Sedangkan Bali United berada di posisi ke-7, dengan 20 poin. Legenda PSM Makassar, Anwar Liko, menilai, skema bola mati ini sudah terencana dengan baik. Hal ini bisa terlihat dari kode-kode yang diberikan pemain, yang mengeksekusi bola dari tendangan sudut, tendangan bebas, dan lemparan ke dalam. Kadang pemain tersebut mengangkat satu tangan, kadang dua tangan, hingga memegang hidung. Pemain yang ingin menyambut bola pun pasti memahami apa yang harus dilakukan berdasarkan kode yang diberikan. Saya kira, keunggulan PSM Makassar dalam bola mati sudah direncanakan secara detail. Bisa dilihat cara komunikasi pemain, dengan bahasa tubuh yang dilakukan, katanya saat dihubungi, Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024. Anwar Liko menyebut, skema bola mati ini menjadi pelengkap permainan PSM Makassar. Skema ini bisa menjadi pembeda, yang memberikan keunggulan bagi klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel, dalam pertandingan. PSM Makassar bisa mengubah jalannya pertandingan dengan keunggulan skema bola mati, ucap pemain, yang membawa PSM Makassar juara Liga Perserikatan 1991-1992. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.